Sejarah Masjid Al-Karomah Martapura. Pada ketika itu, masjid berfungsi sebagai tempat peribadatan, dakwah Islamiyah, integrasi umat Islam, dan markas atau benteng pertahanan para pejuang dalam menentang Belanda. Sedikit info bahwa bangunan asli Masjid Agung Al-Karomah pada zaman pendudukan Belanda, sebelumnya masjid ini bernama Masjid Jami Martapura. Sejarah pembangunan Masjid Al-Karomah Martapura dilatar belakangi beberapa peristiwa di masa lalu. Salah satunya yakni pembakaran kampung Pasayangan oleh Belanda yang mengakibatkan masjid cikal bakal Masjid Al-Karomah yakni Masjid Jami Pasayangan ludes terbakar. Baiklah, saya akan menceritakan dulu sedikit mengenai kisah awal mula terjadinya pembakaran oleh pihak Belanda di kampung Pasayangan. Peristiwa ini berawal ketika Pangeran Hidayatullah ingin dibawa oleh penjajah Belanda ke Jawa. Namun pejuang Banjar Demang Leman tidak terima dengan keputusan ini dan berusaha menggagalkannya. Pada 3 Februari 1862, Pangeran Hidayatullah berangkat. Perahu yang membawa pangeran dibelokkan oleh pasukan Demang Leman. Pangeran Hidayatullah disambut dengan sukacita oleh rakyat Banjar dan sang pangeran dilarikan. Mendengar berita Pangeran Hidayatullah dilarikan, Presiden Belanda mengerahkan pasukan untuk menangkap sang pangeran. Seluruh kampung Pasayangan sampai kampung Hastak baru dibakar oleh Belanda. Masjid Martapura yang indah berumur 140 tahun lebih saat itu digempur dan dibakar oleh penjajah Belanda. Ini terjadi pada 4 Februari 1862. Ini menjadi bukti kebengisan dan kebrutalan penjajah Belanda kepada rakyat Banjar yang tak berdosa. Pada akhirnya, Pangeran Hidayatullah berhasil ditangkap Belanda. Beliau akhirnya dibuang ke Cianjur bersama sebagian besar keluarga besar kerajaan Banjar. Baiklah, singkat cerita, akibat peristiwa pembakaran itu, muncul keinginan masyarakat yang diprakarsai oleh 3 ulama besar di era tersebut, yakni Tuan Guru Muhammad Nasir, Tuan Guru Muhammad Tahir atau Datu Kaya, serta Tuan Guru Muhammad Apip atau yang populer disebut Datu Landak, untuk membangun masjid yang lebih besar. Menurut riwayatnya, Datu Landak dipercaya untuk mencari kayu ulin sebagai soko guru masjid ke daerah Barito, Kalimantan Tengah. Konon, menurut cerita yang beredar di tengah masyarakat Banjar, 4 kayu ulin tersebut dibawa Datu Landak hanya berjalan kaki dengan menyeret batang kayu-kayu ulin tersebut dari Barito, Kalimantan Tengah. Setelah tiang ulin berada di lokasi bangunan masjid lalu disepakati, tepat 10 Rajab 1315 Hijriah atau 5 Desember 1897 Masehi, dimulailah pembangunan masjid tersebut. Singkat cerita, malam Senin 12 Rabiul Awal 1415 Hijriah dalam perayaan hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, Masjid Jami Martapura diresmikan menjadi Masjid Agung Al-Karomah Martapura. Kini setelah mengalami renovasi, Masjid Raya Al-Karomah diyakini sebagai masjid terbesar dan termegah di Kalsel. Kubahnya nan unik dengan warna-warni eksotik dan puncaknya plus arsitekturnya yang menawan mengundang daya tarik tersendiri untuk orang datang ke masjid tersebut. Sekian dan terima kasih.